Di video bagian keempat ini, kita akan mempelajari prinsip mendesain slide presentasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari apa yang perlu kita lakukan dan perhatikan dalam sesi latihan. Ada berbagai jenis alat bantu audiovisual yang bisa Anda gunakan dalam presentasi. Bisa menggunakan slide presentasi, slide OHP, bisa juga menggunakan flip chart atau poster. Untuk membuat slide presentasi, ada banyak aplikasi atau software yang bisa kita pakai, misalnya PowerPoint, Canva, ataupun Prezi. Presentasi ini hanya akan membahas prinsip-prinsip dalam merancang suatu alat bantu audiovisual. Saya tidak akan membahas bagaimana untuk membuat transisi dari satu slide ke slide berikutnya, atau bagaimana caranya membuat animasi yang menarik. Mari kita lihat slide berikut ini. Menurut Anda, apakah slide ini sudah menggambarkan prinsip desain slide yang baik? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Pertama, kontras antara latar belakang slide dengan warna tulisan tidak jelas, sehingga tulisan menjadi sulit terbaca. Yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, ukuran huruf yang saya gunakan terlalu kecil, sehingga lebih sulit untuk dibaca, terutama jika slide ini saya tayangkan di auditorium yang besar dan penonton duduk di belakang, ya, cukup jauh. Slide ini pastinya tidak akan terbaca oleh penonton. Nah, sekarang kita bandingkan dengan slide berikut ini. Dengan latar belakang hitam dan tulisan yang putih, tulisan jadi relatif lebih mudah terbaca dibandingkan slide sebelumnya. Tapi, masih ada masalah di sini. Tulisan di dalam slide terlalu banyak, sehingga audiens akan cenderung membaca slide saya dan tidak memperhatikan apa yang saya bicarakan. Nah, sekarang mari kita bandingkan slide sebelumnya dengan slide berikut ini. Slide ini khusus berbicara mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain slide presentasi. Berbeda dari slide sebelumnya, saya tidak membahas mengenai penggunaan gambar, video, atau audio. Dalam mendesain slide presentasi, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kontras, yaitu perbedaan warna antara latar belakang slide dengan warna tulisan atau gambar yang kita pakai. Yang kedua adalah font atau tipe huruf yang kita gunakan dalam slide kita. Tipe huruf yang ada di sini dalam tulisan font adalah tipe huruf serif atau huruf dengan kait. Kalau kita lihat di sini di ujung-ujung huruf ada kaitannya. Berbeda dengan tipe huruf yang saya gunakan pada kata kontras. Ini adalah tipe huruf sans serif atau tanpa kait. Dalam mendesain presentasi, tipe huruf sans serif atau tanpa kait adalah tipe huruf yang lebih disarankan karena lebih mudah untuk dibaca. Prinsip yang ketiga adalah jumlah pesan yang kita sampaikan dalam suatu slide. Idealnya, satu slide hanya memuat satu pesan saja. Ya. Jadi, jika Anda memiliki beberapa pesan, ada baiknya Anda memecahnya dalam beberapa slide, atau dengan strategi yang saya pakai, saya menampilkannya satu persatu, namun masih dalam satu ide yang sama. Yang keempat adalah menghindarkan distraksi. Distraksi bisa berupa gambar, animasi, suara yang tidak perlu. Ini akan membuat perhatian audiens kita beralih dari presenter menuju ke bagian dari slide yang sebenarnya tidak berhubungan dengan pesan kita. Terkait penggunaan gambar, audio, dan video, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kualitas dari gambar yang kita pakai. Pixelnya, kemudian aspek rasionya, apakah sesuai dengan aspek rasio dari slide presentasi kita. Yang kedua, kita harus memastikan, lagi-lagi, gambar atau video atau audio yang kita pakai tidak mendistraksi audiens kita. Dan gambar yang kita gunakan juga tidak boleh menyesatkan, jadi harus sejalan dengan pesan yang mau kita sampaikan. Pastikan bahwa gambar yang Anda gunakan tidak menyinggung sara atau norma-norma susila,
serta Anda harus mencantumkan sumber dari gambar tersebut, jika gambar itu bukan gambar yang Anda produksi sendiri. Ini adalah contoh gambar yang terlalu kompleks dan sulit untuk dipahami ketika ditampilkan dalam suatu slide PowerPoint. Di sini ada banyak sekali panah dan juga tulisan yang sangat-sangat kecil, sehingga sulit untuk diikuti dan dipahami oleh audiens. Berikutnya, pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa gambar telah di-stretch sedemikian rupa sehingga objek di dalam gambar ini terlihat aneh. Jadi kita juga perlu memikirkan aspek rasio dari gambar yang kita pakai dan kesesuaiannya dengan ukuran slide kita. Setelah kita menyiapkan slide presentasi kita, sekarang saatnya berlatih. Nah, pada beberapa slide ke depan, saya akan membahas apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat latihan, dan bagaimana proses latihan ini bisa membantu kita pada saat kita benar-benar presentasi nanti. Latihan setidaknya akan membantu kita menjawab 6 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah apakah durasi presentasi kita sudah sesuai dengan waktu yang dialokasikan? Untuk itu kita perlu men-set timer pada saat kita presentasi. Yang kedua, kita bisa menilai apakah alur presentasi kita sudah baik atau sudah mengalir. Biasanya, kita akan menyadari kesulitan ketika transisi dari satu ide atau topik ke topik berikutnya jika susunan presentasi kita kurang baik. Kita juga bisa mendapatkan feedback dari orang yang menonton presentasi kita. Yang ketiga, kita bisa mengecek apakah slide dan alat-alat bantu yang kita pakai bisa dioperasikan dengan baik. Misalnya kita menempatkan hyperlink dalam presentasi kita untuk memutar video. Nah, pada saat berlatih, kita bisa mengecek apakah hyperlink-nya berfungsi atau tidak. Yang keempat, kita bisa mengecek atau mengetahui bagaimana kecepatan kita pada saat presentasi. Apakah kita berbicara terlalu cepat atau malah sebaliknya terlalu lambat. Nah, dengan kita meminta masukan dari orang lain yang menonton presentasi kita, atau dengan merekam video pada saat kita berlatih presentasi, kita bisa menilai hal ini. Yang kelima, kita bisa menilai apakah gesture atau bahasa tubuh kita sudah cukup baik, sudah cukup efektif ketika kita presentasi. Yang terakhir, kita bisa mengecek apakah kita sudah menekankan pada poin-poin yang penting, atau apakah ada poin yang terlewat dari presentasi kita. Nah, bagaimana bahasa tubuh dan postur yang baik ketika kita presentasi? Pertama, presenter harus berdiri tegak dan menghadap ke audiens. Sebaiknya, tangan dan kaki dalam posisi terbuka. Hindarkan menyilangkan tangan di depan dada seperti ini, atau menyilangkan kaki, atau bersandar pada dinding. Presenter juga dapat menggunakan gerakan tangan ketika menjelaskan konsep atau hal-hal yang dipresentasikannya. Ini adalah contoh gerakan tangan yang umumnya dilakukan pada saat seseorang presentasi. Kita bisa membuka tangan kita, menyatukannya di depan dada, kemudian membukanya satu persatu pada saat kita menjelaskan materi presentasi kita. Namun, yang perlu diingat, kita perlu mengontrol gerakan tangan kita sehingga tidak menjadi gerakan yang tidak bertujuan. Biasanya, presenter yang nervous akan menggerak-gerakkan tangannya tanpa tujuan. Ini disebut fidgeting. Dengan berlatih, kita bisa mengenali kebiasaan kita pada saat kita gugup dan berusaha untuk mengontrol gerakan tangan yang berlebihan ini. Nah, kalian tipe yang mana nih? Yang mau ditonton pada saat latihan atau tidak mau ditonton? Nah, sebenarnya masing-masing cara berlatih ini boleh-boleh saja. Hanya saja, kalau tanpa penonton, maka kamu harus merekam latihan presentasimu, sehingga kamu bisa memperhatikan bagaimana kamu mempresentasikannya. Kadang-kadang, kita tidak sadar akan mannerism atau kebiasaan kita pada saat presentasi. Misalnya, menggerak-gerakkan tangan tanpa tujuan, memencet pointer bolak-balik, ya, atau mengetuk-ngetukkan ballpoint. Nah, hal-hal ini bisa disadari oleh orang yang menonton presentasi kita.
Dan kita juga bisa mendapatkan masukan untuk hal-hal lain, misalnya slide presentasi, organisasi dari materi presentasi, atau penonton juga bisa membantu kita mengidentifikasi pertanyaan apa saja yang mungkin ditanyakan oleh penonton kita nanti.